Oke, pada hari Selasa 23 Juni 2026, saya yang ketika itu berada di Balikpapan melihat ada rombongan bis dari SMA Taruna Nusantara yang perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Jadi bis ini berisi para pamong. Pamong itu adalah tenaga pendidik, pengasuh, dan personel pendukung yang berperan dalam proses pembelajaran yang ada di SMA Taruna Nusantara. Dan tahap awal ini yang datang adalah dari pamong administrasi. Untuk pamong pengajar infonya tanggal 25 Juni. Jadi pada hari Rabu 26 Juni 2026 saya mengunjungi SMA Taruna Nusantara dan saya melihat dari depan aja sudah banyak sekali kendaraan dan tentunya sudah banyak orang di dalamnya ya, karena SMA Taruna Nusantara IKN ini memiliki 37 pamong pengajar dan pengasuh serta 72 pamong administrasi, dan jumlah ini akan terus disesuaikan seiring bertambahnya jumlah siswa dan perkembangan sekolah pada tahun-tahun mendatang. Dan untuk jumlah siswanya, SMA Taruna Nusantara IKN ini akan menyambut kehadiran 477 siswa yang akan menempuh pendidikan pada tahun ajaran baru 2026 dan 2027 ini. Dan nantinya sebanyak 237 siswa akan naik ke kelas 11, dijadwalkan tiba di IKN pada 9 Juli 2026. Jadi mereka inilah angkatan pertama SMA Taruna Nusantara IKN yang selama ini sudah menjalani pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, karena kampus IKN masih dalam tahap pembangunan. Dan sementara itu sebanyak 240 siswa baru kelas 10 akan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dasar kedisiplinan di Magelang selama 3 bulan. Setelah menyelesaikan program tersebut, mereka direncanakan bergabung di kampus IKN pada awal Oktober 2026. Dan luar biasa memang SMA Taruna Nusantara di IKN ini bisa hadir berkat inisiatif dan instruksi Bapak Presiden Prabowo langsung untuk meramaikan kawasan IKN. Jadi nantinya kawasan inti pusat pemerintahan ini akan ramai juga oleh siswa dari berbagai Indonesia, dari berbagai daerah yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Selain itu juga nanti akan ada beberapa sekolah internasional yang juga akan dibangun, serta berbagai kampus. Untuk lokasi SMA Taruna Nusantara ini sangat strategis sekali, karena seperti kita ketahui lokasinya berada di kawasan inti pusat pemerintahan sub WP1C, dan kawasan inti pusat pemerintahan ini terbagi 3 jenis. Dan kalau di depan kita ini Rumah Sakit Abdiwaluyo itu sudah masuk KIPP sub WP1B. Kalau kita belok kanan tepat di belakang Rumah Sakit Abdiwaluyo itu ada lokasi pembangunan bank-bank. Totalnya ada 6 bank yang sudah melakukan seremonial groundbreaking, baik itu bank swasta, bank BCA, bank lokal, bank Kaltimtara, dan Himbara, himpunan bank milik negara yaitu Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Dan betapa strategisnya wilayah ini karena nantinya akan banyak sekali pusat pendidikan seperti sekolah dan kampus. Dan tampak di hadapan kita ini adalah rusun MBR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan rusun ini sepertinya nanti bisa akan dibeli oleh masyarakat atau disewa. Kita nantikan skemanya dari Kementerian PKP, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membangun ini. Dan tentunya berikutnya akan dibangun terus-menerus ya rusun seperti ini. Tingginya 4 lantai, dan tentunya harganya pasti terjangkau, murah meriah, dengan fasilitas yang sangat mantap. Tentunya kehadiran rusun-rusun tersebut sangat dicari oleh masyarakat dari berbagai daerah se-Indonesia, karena tentunya banyak sekali masyarakat yang non-ASN
yang ingin bekerja di IKN dan ingin bertempat tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan sangat membutuhkan rusun-rusun maupun perumahan yang nanti dibangun oleh pemerintah maupun investor swasta untuk bisa dibeli langsung oleh masyarakat. Dan di kawasan ini juga akan banyak rusun-rusun ASN yang dibangun dengan skema KPBU, dan kita nantikan semoga tahun ini atau tahun depan sudah ada yang mulai dibangun. Dan juga ada rumah tapak juga dengan skema KPBU. Jadi pembangunan IKN ini tidak hanya APBN dan investor swasta murni, tapi juga ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan di depan kita ini lokasi Rumah Sakit Mayapada, ini masih tahap 1 ya. Dan kalau kita lihat ada kabel bergelantungan, ini adalah kabel sementara untuk operasional proyek, dan nantinya kabel ini akan dibongkar. Dan di sebelah kanan kita ini training center PSSI tahap 1 juga. Dan kalau semuanya nanti tahap kedua dibangun dalam beberapa tahun ke depan, tentunya IKN ini akan semakin ramai. Untuk investor swasta asing yang akan membangun di IKN, kalau di wilayah KIPP 1B ini ada Magnum Resort Nusantara dari Rusia dan ada Delonix dari China. Itu sudah ceremonial groundbreaking pada 2024 lalu, dan kita terus nantikan pembangunannya di IKN ini. Kita lanjutkan berkeliling KIPP Sub WP 1B. Di depan kita ini adalah Universitas Gunadarma yang akan mulai kegiatan belajar mengajar pada September 2026. Bahkan otorita IKN juga telah membuka beasiswa untuk bisa berkuliah di kampus ini. Dan gedung yang dibangun ini masih tahap 1 ya. Nanti akan ada tahap kedua dan tahap ketiga yang akan membuat kampus ini lebih besar lagi. Dan selain Universitas Gunadarma, juga rencananya ada UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang akan membangun kampus juga di sini. Kemudian untuk sekolah internasional ada beberapa, ada Bina Bangsa School, ada Australian Independent School, ada Nusantara Intercultural School, dan ada Al Azhar Sumarekon. Yang untuk dibangun di KIPP 1B itu adalah Al Azhar Sumarekon. Dan di KIPP 1B ini juga akan ada banyak hotel ya. Kalau di sebelah kiri kita yang sudah ada pemasangan pagar berwarna biru ini lokasi dari Swiss Bell Hotel, sudah ceremonial groundbreaking. Dan di sebelah Swiss Bell Hotel itu ada The Prima Hotel, yang dimana pemiliknya Roti-O juga, yang sudah membuka tenan Roti-O di Kemenko 2. Dan dari bundaran ini sebelah kiri kita itu juga ada hotel Green Hotel dari Royal Golden Eagle. Dan di Green Hotel itu bersebelahan juga dengan Nusantara Convention Center. Total lahannya 12 hektar. Jadi menurut saya sepertinya ini akan jadi hotel terbesar di IKN, karena pemiliknya adalah Royal Golden Eagle, salah satu konglomerat Indonesia yang berinvestasi 2 triliun rupiah untuk membangun hotel dan convention center. Dan di sebelahnya lagi ini adalah Starbright atau Yinsong Nusantara Residen. Ini membangun apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Saya sudah berkontak langsung dengan marketingnya, dan infonya memang kantor marketing sudah buka di lokasi lahan itu. Nanti akan saya datangi kantor marketingnya. Harganya sudah ada juga, nanti akan saya spill karena saya rencana akan mengambil 1 unit. Sebelah kiri kita ini adalah jalan akses menuju kawasan yudikatif, sedang dibangun jalannya. Dan kawasan yudikatif itu meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedang progres pembangunan. Dan kita lurus ini masuk ke IPP 1A. Sebelah kanan ini lokasi Paku Buwono apartemen yang bisa dibeli masyarakat umum juga infonya, yang bersebelahan dengan Rusun ASN 1
kawasan hunian barat dan bersebelahan dengan sekolah SD, SMP, dan ada SMA di belakangnya. Kemudian di sebelah kanan ini juga lahan kosong ini di sebelah Alfamart, itu lokasi apartemen BSH yang bisa dibeli oleh masyarakat umum juga. Dan ini adalah pasar yang sangat membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari di kawasan inti ini. Ya, jadi banyak sekali ya apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Tinggal kita nantikan saja pembangunannya, semoga segera dimulai, dan saya yakin akan banyak sekali masyarakat dari seluruh Indonesia yang akan membelinya karena banyak yang ingin tinggal di IKN. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.